Hai LSPR Band, aku Nadifa Ramadina. Aku mahasiswa LSPR batch 22 jurusan Marketing Communication. Di sini aku akan sharing sedikit tentang cara bermain biola. Jadi beberapa hari yang lalu aku udah open question and answer di Instagram LSPR Band dan seneng banget karena teman-teman semua pada antusias dan banyak banget yang nanya. Jadi aku akan kasih tutorialnya berdasarkan pertanyaan yang ditanya aja karena pertanyaannya bagus-bagus banget dan lengkap. Jadi aku nggak perlu jelasin lagi di luar pertanyaan itu karena udah lengkap banget. Oke, langsung masuk ke pertanyaan pertama, yaitu bagian-bagian violin dan fungsinya apa aja. Oke, violin itu bentuknya seperti ini. Bagian-bagiannya kalau dari atas yaitu ada scroll. Scroll itu yang melengkung nih, dari sini sampai sini scroll. Lalu violin juga punya neck atau leher, nih dari sini sampai sini itu bisa dibilang neck. Kayak orang juga, jadi punya leher. Nah, ini neck, ini body gitu. Oke, dari sini sampai sini, yang hitam, papan hitam ini, itu adalah fingerboard. Apa sih fingerboard? Itu adalah tempat buat naruh jari kita. Jadi kan nanti megang violin kayak gini. Ntar aku akan jelaskan di pertanyaan berikutnya. Nah, ini adalah fingerboard. Naruh jari kayak gini. Jadi dari sini sampai sini adalah upper bout, bagian atas. Dan aku tadi udah bilang violin juga kayak orang karena dia juga mempunyai waist. Ini yang melengkung. Oke. Dan dari sini sampai bawah itu adalah lower bout. Terus ada juga yang nanya, sekalian aku jawab di sini aja sekalian. Apa sih tuh bagian violin yang bentuknya seperti huruf S dan Z? Nih. Oke. Itu adalah F holes. Nah, itu adalah lubang untuk bernafasnya violin. Jadi lubang dia di dalam sini untuk mengeluarkan suara. Dan bagian yang cukup penting di violin itu adalah bridge. Nih, ini adalah bridge atau jembatan. Ini terbuat dari kayu tipis. Nah, itu fungsinya untuk menopang senar dari atas sini sampai sini. Jadi topang sama si bridge ini. Lanjut, sekarang ke fine tuner. Fine tuner adalah yang 4 ini. Itu fungsinya adalah untuk tuning biola. Jadi kalau misalkan biola kita fals, itu bisa di-tune dari sini dan juga bisa di-tune dari sini. Habis itu di sini ada chin rest. Chin rest itu adalah tempat untuk nopang dagu kita, nih kayak gini. Ya, jadi ini untuk nopang dagu kita. Oke. Nah, sebenarnya udah semua kalau di biola pada dasarnya, tapi di biola aku ini ada namanya pick up. Ini pick up. Pick up itu fungsinya untuk nyolokin biola dari ke kabel jack. Jadi kalau misalkan kita lagi ngisi acara atau lagi tampil itu nggak perlu lagi ditodong mic, jadi bisa dicolokin ke sini. Oh iya, lupa. Bow. Jadi bow itu bentuknya seperti ini, stick panjang, dan itu terbuat dari kayu. Dan yang bulu-bulu ini, maaf kalau salah, ini terbentuk dari buntut kuda. Jadi di bawah bow ini ada yang bisa diputar, ini. Kalau diputar ke kiri, si buntut ini, buntut kuda ini bakal mengendor. Nah, itu fungsinya kalau misalnya kita abis main biola, mau ditaruh di tempatnya, itu dikendorin dulu. Nah, kalau kita mau main biola, dikencengin ke kanan, putar ke kanan, tapi jangan terlalu kencang, soalnya nanti bisa putus juga. Terus, di sini juga ada bantalan, nanti akan aku jelasin gimana cara megang bow yang benar. Mungkin kalau misalnya dari bow cukup segitu. Dan aku mau ngasih tahu juga, di sini tuh ada yang namanya rosin. Biola itu ada yang namanya rosin. Nih, kebalik gak? Ya, aku pakai natural rosin dark dari Dadario. Rosin itu adalah, nah ini paling banyak ditanya sih. Kadang-kadang kalau main biola, nah bentuknya kayak gini, kayak sabun. Tapi keset. Dia itu fungsinya untuk gosok si bow biola biar bisa menghasilkan suara. Karena kalau misalkan nggak digosok dulu, itu nggak bunyi biolanya. Apalagi kalau misalkan baru pertama kali beli, itu kan belum pernah digosok rosin sebelumnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih cara meletakkan biola dengan benar dan cara megang biola? Oke.
Jadi kan tadi udah bagian-bagian biola. Sekarang cara meletakkan biolanya itu adalah, jadi si cintrasnya itu ditaruh di dagu. Nah, posisi seperti ini. Si biola itu lurus. Ini aku menerapkan tangannya taruh sini dulu aja ya untuk pemula. Jadi ditaruh di sini dulu tangan kirinya. Jangan miring, jangan tidur, jangan di depan juga, tapi di dagu kiri. Yang nyaman aja, tapi jangan tidur kepalanya. Nah, seperti ini. Dan untuk bow, gimana sih cara megang bow? Ini yang lumayan sulit ya, karena kalau misalkan kita megang bownya salah, itu juga bakal ngefek ke cara main biola kita. Jadi ini kan bow, ini ada lengkungan. Nah, itu kita taruh jempol kita di dalam situ. Nah, kayak gini. Tadi ini aku udah bilang nih, sini ada bantalan, taruh telunjuk di sini. Terus taruh aja yang 3 jari ini dengan sendirinya, lemas aja. Dan kelingking di atas kayu. Oke. Nah, seperti ini. Dan jari telunjuknya itu jangan dikunci ke dalam. Biarin aja dia keluar. Tapi si kelingking di atas kayu. Jadi caranya taruh si dagu di cintres. Posisi tangan seperti ini. Taruh pelan-pelan di sini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan yang paling banyak ditanya, yaitu gimana sih cara tahu nada atau jarak di biola karena nggak ada bar atau fret seperti di gitar. Nih, kalau misalkan biola itu kan fretless, nggak ada fretnya sama sekali. Nah, gimana biar nggak fals? Jadi biola itu ada 4 senar. Ini ada senar E, senar 1, senar 2A, senar 3D, senar 4G. Nah, gimana caranya bisa terbentuk nada kayak tangga nada? Aku contohin misalkan di G dulu ya. Kita gesek senar G atau senar 4 yang paling kiri. Nah, kalau misalkan ditambah jari 1 di sini, itu akan menjadi not A. Karena jarak G ke A itu kan 1. G, terus pencet 1 jadi A. G, A. Terus setelah A itu ada B, karena A dan B juga jaraknya 1. Lihat, ini ada jarak. Nah, itu adalah B. Jadi itu. Lalu habis B itu ada not berikutnya adalah C. C itu sama B kan jaraknya setengah. Kalau setengah berarti mereka tandanya rapet. Ya. Jadi coba geser dulu. Nah, abis C itu kan D. Karena D itu kita nggak usah pakai jari 4 dulu untuk memula. Karena D itu udah disediakan sama biolanya, yaitu senar D, di sampingnya senar G, ini kan G. Samping senar G itu ada D. Jadi naik 1, naik 1 lagi, rapet, terus buka ke senar berikutnya. Terus itu kan berarti tadi terakhir di D atau Re. Untuk ke Mi sama juga kayak senar di G tadi, tambah 1, tambah jari 1 di senar D. Tapi karena ini aku main tangga nada G mayor, berarti kan abis E itu adalah F crash atau Fis. Berarti kan jaraknya 1 juga nih. Jaraknya 1,5. Kalau misalkan 1,5, berarti jaraknya agak dijauhin lagi. Nah, karena dari Fis ke Sol itu jaraknya setengah, itu rapat. Ini rapat. Next, bagaimana posisi tubuh main biola dengan benar? Jadi tubuhnya itu kita harus tegak.
Nih kalau dari samping kelihatannya kayak gini, jangan bongkok. Nah, jadi tulang punggungnya juga harus tegak. Dan gimana sih posisi tangan kanan dan kiri? Jadi ini tangan kiri, posisinya itu lengan tangan kiri harus kebuka. Jadi jangan rapat sama badan kita. Karena kalau rapat, itu kita geraknya bakal susah dan akan ngunci. Jadi kita akan susah meletakkan jari-jari ini di fingerboard. Begitu juga di tangan kanan. Tangan kanan itu pergelangannya juga jangan dikunci. Lengan tangannya jangan ngunci dan pergelangan tangan jangan bengkok. Nah, itu yang biasa sering banget ditemukan permasalahannya. Jangan seperti ini ya, karena bakal pegel banget kalau kayak gini. Kalau misalkan dibuka santai, nih, itu bakal enteng. Pertanyaan selanjutnya yaitu untuk nyetem biola itu pakai apa sih? Jadi biola itu ada alatnya buat nyetem, kayak tuner biola. Itu sama kayak nyetem gitar juga. Jadi ntar kita gesek biolanya, ntar di alat itu ada tulisan G, D, A, apa E. Kalau misalkan udah bener, itu ntar dia jadi hijau warnanya. Selanjutnya tips buat yang belum pernah main biola sebelumnya. Tipsnya itu adalah latih teknik dasar secara berkali-kali atau berulang-ulang seperti tangga nada. Tangga nadanya tadi aku udah kasih tahu yang G mayor. Atau bisa pakai pemanasan. Pemanasan itu adalah bisa gesek seluruh senar, tapi 4 ketuk per senar. Jadi aku misalkan gesek E dulu ya. Tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa. Terus balik lagi sampai E. Dan itu tips buat yang belum pernah main biola. Dan gak ada kata telat untuk main biola, karena banyak banget yang main biola udah SMA, kuliah, atau kerja. Dan karena mereka tekun, jadi mereka bisa main biola dalam waktu beberapa bulan aja. Sejak kapan mulai belajar biola dan kenapa pilih biola di antara banyaknya alat musik yang bisa dipelajarin? Jadi aku belajar main biola itu sejak umur 10 tahun karena kepengen banget dulu main orkestra rame-rame. Dan ini salah satu alat musik yang simple, kecil. Jadi milih ini karena seru banget kalau udah main biola rame-rame di dalam perkumpulan musik. Selanjutnya, getaran suara biola seperti vibra itu apakah karena tekanan pada gesekan? Jadi ada beberapa pertanyaan seputar vibra. Ada juga apa saja faktor yang menahan sustain biola bisa jadi lama. Itu faktornya itu adalah kekuatan tangan dan kekuatan tangan kanan dan kiri. Karena kalau misalkan tangan kita nggak kuat, otomatis kan kita nggak bisa vibra. Jadi kita nggak bisa menahan sustain biola. Dan faktor yang menahan sustain biola itu juga adalah kesabaran. Karena kalau kita nggak sabar, otomatis kita nggak bisa gesek bow sependek ini jadi beberapa nada. Bagaimana sih cara teknik vibra di biola? Nah, itu yang tadi kayak geter gitu, itu namanya vibra. Gimana sih cara melakukan teknik vibra? Kalau misalkan untuk pemula, dulu aku diajarinnya, jadi si scroll ini, bagian scroll ditempel di tembok. Misalkan tangan aku ini tembok ya. Nah, ini ditempel. Nah, itu ditahan sama tembok sama leher kita. Nah, latihnya adalah misalkan taruh jari 3 atau jari manis di senar apapun, terserah. Misalkan senar A. Terus dilatih kayak gini. Nah, digoyang-goyangin seperti itu sambil digesek pakai bow. Nah, gimana cara mensinkronisasinya ini yang lumayan susah. Jadi tangan kirinya goyangin vibra, tapi tangan kanannya tarik bownya harus dengan sabar dan panjang. Selanjutnya ini juga pertanyaan bagus, gimana sih cara urusin biola atau merawat biola? Jadi kalau misalnya kita habis pergi bawa biola, itu sebaiknya langsung dikeluarin dari tasnya atau case-nya, biar dia nggak terus-terusan lembab di dalam case tersebut. Lanjut, siapa pemain biola favorit? Oke, kalau misalkan ngomongin pemain biola favorit, aku punya 3 violinis yang paling kusuka, yaitu ada Miss Maila Faiza, ada Iskandar Wijaya, sama David Garrett. Itu 3-tiganya yang menginspirasi aku dalam bermain musik. Biola yang bagus dan rekomen merek apa aja?
Oke, kalau misalkan untuk pemula, aku bisa saranin beli merek Cremona. Terus ada juga merek Skylark sama Universal. Terus selanjutnya, kalau biola itu pakai senar apa sih? Ini aku punya contoh senar. Ada dominan sama Pirastro. Sorry. Ya, ini Pirastro, ini dominan. Terus biola punya banyak jenis gitu nggak sih? Nah, kalau biola, jenisnya itu adalah di ukuran. Jadi ukuran biola itu ada yang dari kecil banget, yaitu 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 atau 2/4, 3/4, dan 4/4 yang ini. Lanjut, kalau untuk bisa main biola kira-kira butuh waktu berapa lama? Sebenarnya ini tergantung orangnya juga, belajarnya kayak gimana. Kalau misalkan dia emang rajin dan disiplin, itu bisa cepat. Karena ada juga yang benar-benar gak bisa biola sama sekali, tapi dia rajin, itu bisa cuma dalam hitungan bulan. Jadi gak bisa ditentuin juga sih itu berapa lama, itu balik lagi ke orangnya masing-masing. Pertanyaan berikutnya, di panggung pernah ngeblank gak sih? Karena fretless, terus ngadepinnya gimana? Kalau misalkan ngeblank main sendiri, alhamdulillah nggak pernah. Karena kalau misalkan main sendiri kan lagu-lagunya lagu-lagu yang disenengin. Akhirnya sampai juga ke pertanyaan terakhir, yaitu apa sih yang bikin kualitas biola itu suaranya berbeda? Apakah dari biolanya sendiri atau dari pemainnya? Itu sebenarnya saling berkaitan, karena kalau biolanya bagus tapi tidak didukung dengan permainan yang bagus, itu akan tidak maksimal. Sekian tutorial how to play violin hari ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mau menyampaikan juga, kita tahu situasi sekarang lagi seperti ini. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan. Stay safe di rumah masing-masing. Kerjakan apa saja yang bisa dikerjakan di rumah. Dan semangat work from home-nya. Terima kasih, sampai bertemu di tutorial berikutnya. Dadah!